Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauza Salsabila, kelas 5 Beta Dris IPS. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah Sejarah Indonesia, dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD. Yang nomor 1 yaitu jelaskan dan uraikan bagaimana para ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara itu. Peran ulama itu adalah ulama itu tak cuma berperan dalam agama tapi juga politik. Keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik pada masa kejayaan kerajaan Islam pada saat itu. Peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat elit, fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Tak hanya itu, peranan ulama ini menjadi guru agama atau mubalik yang bertugas menyiarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren, beserta menjadi penasehat raja, bahkan ada yang sekaligus menjadi raja dan ahli siasat perang dan menjadi panutan masyarakat atau tokoh agama. Nomor 2 yaitu uraikan secara lengkap bagaimana perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial pada abad 19 sampai awal abad 20 diantaranya adalah yang pertama itu perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura pada tahun 1817. Yang kedua, perlawanan rakyat dari Tanah Minang yang dipimpin oleh Imam Bonjol pada tahun 1822 sampai 1837. Yang ketiga, perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat, perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1850. Yang kelima, perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari pada tahun 1860. Yang keenam, perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teku Umar Cut Nyak pada tahun 1873 sampai 1904. Yang terakhir yaitu perlawanan rakyat Tapanuli yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 12 pada tahun 1900. Di sini sejarahnya saya ambil dari perlawanan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Pattimura. Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya VOC. Kongsi dagang Hindia Timur ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat semakin sengsara. Berikut ini latar belakang kenapa penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku itu dikala dipimpin oleh Kapten Pattimura. Yang pertama, rakyat Maluku sejatinya memang telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka, sebab pengalaman mereka yang sebelumnya tertindas di bawah VOC. Yang kedua itu pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku melalui pemberlakuan kembali adanya penyerahan wajib dan kerja wajib. Dan yang ketiga, benteng Dorset dikuasai kembali oleh tentara Belanda. Yang keempat, rakyat Maluku diwajibkan kerja paksa untuk kepentingan Belanda, mulai dari mengurus perkebunan hingga membuat garam. Dan yang kelima, adanya peraturan mengenai penyerahan wajib kepada rakyat Maluku berupa kopi, dendeng, dan ikan asin. Dan yang keenam itu kebanyakan guru dan pegawai pemerintah diberhentikan begitu saja dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar. Dan yang ketujuh, jumlah pendeta dikurangi sehingga menyebabkan kegiatan ibadah menjadi terhalang.
Dan yang kedelapan itu pihak Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tujuan dari perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa asing ini yaitu melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kesewenang-wenangan bangsa Eropa, membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan, dan memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, dan mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dan dari dominasi penjajah. Selanjutnya pertanyaan atau soal nomor 3 itu jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Menurut saya sejarah pada masa kolonial ini sangat penting dipahami karena pada masa kolonial ini yang dilakukan oleh penjajah Jepang, yang mana penjajahannya dilakukan dengan pedang, tombak, dan panah sebelum senapan api ditemukan. Namun pada masa kolonial Eropa menggunakan agama dan senjata bedil. Di sini kita bisa memahami sejarah dengan bukti peninggalan para penjajah kolonial. Yaitu nomor 4, jelaskan bagaimana pengaruh lainnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut. Ya, golongan elit itu golongan minoritas yang memiliki kelebihan dibandingkan masyarakat lain. Pengaruh lahirnya golongan ini dalam pergerakan Indonesia adalah mereka memiliki pikiran yang maju dan sadar terhadap penindasan oleh kolonial Belanda, dan golongan ini berhasil merubah corak perjuangan masyarakat dalam melawan penindasan kolonial. Komitmen kita sebagai penerus adalah dengan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, belajar dengan tekun dan saling menghargai, dan bertoleransi dalam setiap perbedaan. Soal nomor 5 yaitu uraikanlah proses pergerakan nasionalisme di Indonesia abad ke-20 sampai masa politik etis di Indonesia. Nah, awal abad ke-20 ini menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat itu masuk ke dalam kategori visi nasional. Istilahnya pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional ini di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Nah, di sini ada masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu masa pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Panjang ya. Pada masa ini berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij. Masa yang kedua masa radikal atau non kooperasi pada tahun 1920 sampai 1931. Pada masa ini berdirinya organisasi yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, serta Partai Komunis Nasional Indonesia, dan Pertindo, PNI Baru, dan Gerindo. Soal nomor 6 yaitu bagaimana pandangan saudara tentang hubungan nasionalisme dengan agama. Apakah ada pertentangan kedua hal tersebut dalam perjuangan kemerdekaan? Kita tahu nasionalisme di sini adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan sifat kenasionalan. Begitu pun dengan agama.
Kita tahu juga kita meyakini akan kaidah-kaidahnya dan akidah kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya di sini tidak ada pertentangan terhadap perjuangan kemerdekaan ya, karena nasionalisme sendiri itu tidak membedakan ras, suku, bangsa, dan begitu juga dengan agama. Agama itu hangat tapi juga kuat dalam membebaskan semua umatnya dari kesengsaraan serta kemiskinan, contohnya penindasan dan juga eksploitasi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.